Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta MPLS, siswa-siswi SMA Negeri 7 Malang. Saya ucapkan selamat datang di bumi Sahabatansa. Saya Bapak Sugeng Santosa dari tim Tatib SMA Negeri 7 Malang akan menyampaikan materi tata tertib SMA Negeri 7 Malang. Sesuai dengan protokol kesehatan, mari anak-anak sekalian kita menjaga dengan tetap 5M ya. Kemudian yang pertama saya akan melepas ini masker ya untuk menjelaskan materi tata tertib. Anak-anak sekalian peserta MPLS SMA Negeri 7 Malang, sebelum saya masuk ke materi ke tata tertiban, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang selama ini terjadi. Yang pertama sebelum pandemi, kemudian pada masa pandemi, kemudian yang ketiga tatap muka darurat. Anak-anak sekalian, yang pertama ketika seluruh siswa masuk secara normal pada jam 7 ya, maka sebaiknya seluruh siswa itu datang lebih idealnya jam 6.30, jadi 30 menit sebelum pembelajaran ya. Yang kedua, pada masa pandemi ini adalah kegiatan pembelajaran di mana Bapak Ibu atau kita semua melaksanakan daring. Daring itu dilakukan pada pukul 7 ya, betul ya? Pukul 7. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran daring jam 7 tepat 6.45 itu sebetulnya kalian sudah standby di HP atau di laptopnya masing-masing dengan link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Itu aturannya. Kemudian masuk jam 7, maka Bapak Ibu guru akan memberikan instruksi pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu pada masa daring. Yang ketiga adalah pembelajaran tatap muka darurat. Ini istilahnya adalah pembelajaran bisa dilakukan ketika suatu kota itu dalam kondisi status zona hijau dengan syarat-syarat bagaimana satgas yang ada di sekolah itu, kesiapannya bagaimana, nah, protokol kesehatannya bagaimana, hand sanitizer, ketersediaan cuci tangan, ya, pengukur suhu badan, memakai masker itu dilakukan. Nah, saya tegaskan ketika dalam kondisi pembelajaran tatap muka darurat itu dimulai 7.30. Sebaiknya jam 7 itu sudah datang ke sekolah. Yang saya singgung ini adalah kedisiplinan masuk di dalam sekolah maupun masuk di dalam pembelajaran, baik itu tatap muka maupun secara daring. Saya masuk di materi tata tertib. Nah, saya berangkat dari cara berpakaian. Rambut di sini saya tampilkan model skinhead. Itu sebetulnya tidak dibenarkan itu ya. Rambut sudah rapi ya, tapi skinhead ya di atas telinganya itu habis. Itu sebetulnya bukan karakter dari bangsa kita sebetulnya ya. Ketika performa itu ada ya, model rambut skinhead dan lain sebagainya tidak sesuai ketentuan ya, akan dilakukan pencatatan ya, akan dilakukan proses di tatib juga. Kemudian yang kedua, sepatu. Sebaiknya memakai sepatu itu warna hitam ya, 90% warna hitam. Loh Pak, biasanya warna hitam itu sulit Pak. Ya diupayakanlah 90% itu hitam. Memang sepatu yang berwarna, yang bermodel itu memang mahal ya, keren. Ya tapi peraturan, kita kan menjaga peraturan karakter dari seorang pelajar itu kita tata sebetulnya. Nah maka akan terjadi kontradiktif di sini ya. Apakah tatib itu tidak mengikuti fashion, tidak menghargai kreativitas?
ya tidak memahami gejolak jiwa, hanya mementingkan aturan dan aturan, ya kita tidak membatasi itu fashion atau kreativitas ya dengan kebebasan berekspresi, karena kita kembali ke norma ya, bagaimana cara berpakaian dari masyarakat Indonesia. Karakter itu, baju sekali lagi menampilkan karakter. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar rumah. Ya, rumah ini sesuai dengan desain yang bagus, modern yang sangat megah. Ada tampilan yang kelihatan di situ, megah. Apakah ada bagian yang fundamental yang tidak terlihat ya? Itu semua terlihat, ada genteng, ada pilar-pilar. Jelas ada bagian fundamental yang tidak terlihat. Apa itu? Ya fondasi. Ya, fondasi, kerangka. Itu bangunan yang tidak terlihat. Secara materi itu tidak terlihat ya. Kita mungkin hanya melihat bangunan rumah itu yang terlihat menterengnya, ya pilar-pilarnya, lampu-lampunya, halamannya, tamannya. Tapi ada bagian yang tidak terlihat. Materi itu tersimpan di dalamnya. Begitu juga dengan pendidikan, begitu juga dengan perilaku pelajar. Bagaimana kedisiplinan itu dibangun. Ada bagian yang tidak tampak di dalamnya. Dan instrumen untuk membangun karakter salah satunya itu adalah tata tertib. Bagian dari tata tertib. Tata tertib itu bukan pajangan. Ya. Tata tertib itu bukan pajangan. Bukan tulisan-tulisan indah yang akan kita tempel. Bukan tulisan-tulisan indah yang kalian bawa di buku tata tertib atau buku catatan kepribadian. Tapi itu adalah aturan norma yang sudah dipilah-pilah dasar yang harus dilakukan. Kemudian coba ini, apa itu tatib? Tatib seperangkat peraturan yang dikembangkan untuk ketertiban menuju kondisi dinamis, serasi, selaras, dan seimbang dalam tata hidup warga sekolah. Loh, itu tata tertib ya. Jadi bukannya tata tertib itu terus kalian menghindar. Itu adalah bagian dari komunitas, bagian dari aturan hidup. Tujuan tatib itu meningkatkan kedisiplinan warga sekolah untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah, membina hubungan baik. Hubungan baik, kedisiplinan, suasana aman nyaman, dan hubungan baik antar warga sekolah. Maka kedamaian itu ada keserasian, ada keharmonisan di situ ya. Kita kadang cara berpakaian anak aja kita kadang, pakaiannya kok seperti itu. Kita agak nggak nyaman dengan ketidakteraturan. Teratur itu suatu hal yang kodrati dari Tuhan. Ada sesuatu yang tidak teratur, yang tidak pada tempatnya itu kita merasa tidak nyaman. Itu secara insting, secara kodrat, itu yang seharusnya apa yang kita lakukan. Jadi manusia teratur, manusia tertib itu kodrat. Tapi kadang ada manusia yang mencoba untuk menghindar-hindar atau mencoba mencari celah untuk tidak tertib. Aspek penilaian kepribadian itu mengenai tanggung jawab, sikap, dan perilaku. Ya, bagaimana kamu bersikap sopan santun ya terhadap guru, itu sopan gitu ya. Sebaiknya ketika bertemu dengan guru, dengan orang yang lebih tua itu menganggukkan kepala. Ya, senyum menganggukkan kepala itu minimal. Sekarang sudah mulai luntur. Ya, itu coba itu dilakukan. Karena itu salah satu karakter. Kemudian bagaimana menjaga nama baik sekolah. Ya, menjaga nama baik sekolah sepele tapi berat. Merokok tanpa lepas, tanpa sadar dia memakai baju seragam sekolah. Berat itu. Ya, alma mater, menjaga alma mater itu berat. Maka kita di sini akan selalu konsisten untuk mengingatkan bagaimana menjaga nama baik sekolah. Ya, kemudian menjaga nama baik guru dan karyawan. Kemudian menjaga ketertiban, ketenangan, kebersihan, keindahan sarana prasarana kelas dan sekolah. Kemudian menjunjung tinggi menjalankan norma sosial dan agama yang tidak ada bully. Memanggil temannya itu dengan cara memanggil bapaknya. Di paidi mriniodi. Itu juga tidak bisa itu. Itu akhirnya menciptakan gesekan-gesekan sosial.
Nah ini budayakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun ya. Minimal itu yang kita adakan itu ya. Walaupun kalian bermasker, Bapak Ibu guru bermasker, menganggukkan kepala minimal. Kemudian ada aspek penilaian kepribadian ya. Aspek tanggung jawab kepribadian itu nanti ada rekaman ya. Karena kita tiap hari misalnya kita daring ya, dalam pembelajaran daring. Tatib itu mengeluarkan link untuk pengisian kedisiplinan yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu guru itu. Ada skornya itu, cuma memang belum kita tampilkan. Datang dan masuk sekolah secara tertib. Nah ya, harapannya itu. Kalau misalnya kalian terlambat, ya jangan lari atau jangan masuk lewat area barat lapangan meloncat. Oh, tidak bisa ya. Ya datang aja lewat pintu gerbang. Pak, maaf saya terlambat, laporan ke Bapak Satpam. Nanti tatib juga akan menangani. Ya, alasannya apa? Ya memang kalau misalnya terlambat ya wajar. Tapi jangan dijadikan alasan secara terus-menerus. Ya. Kemudian mengikuti program sekolah ya. Itu wajib, itu ekstrakurikuler itu ya. Upacara, kelengkapan upacara. Berikutnya adalah ini hukum ya. Kalian dari rumah berangkat ke sekolah itu ada yang memakai sepeda motor. Sebaiknya itu memakai kelengkapan berkendara, SIM, helm. Kemudian yang kedua, jangan memakai mobil. Sebetulnya tidak diperkenankan itu anak pelajar membawa mobil karena usia. Apakah kalian sudah punya SIM? Kemudian ada aspek kepribadian di sini ya. Aspek-aspek yang saya kemukakan tadi, ada 3 tadi, itu semua tercantum dalam buku tata tertib atau buku catatan kepribadian ya. Ada ya, kerapian, ini meliputi pakaian ya sesuai dengan ketentuan, atribut, memakai aksesoris sesuai ketentuan sekolah, ketentuan norma sosial ya. Kemudian yang laki-laki jangan memakai gelang ya. Kalau gelang anting-anting itu wajar mungkin bagi perempuan, tapi jangan berlebihan. Memotong atau merapikan rambut sesuai ketentuan sekolah ya. Kemudian memotong dan merapikan kuku, tidak berkutek ya. Tidak berkutek berwarna ya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, tidak berkutek. Kemudian tidak boleh pakai softline ya, berlebihan ya. Pakai make up yang secara berlebihan, softline apalagi berwarna, tidak dibenarkan. Kemudian masuk sekolah itu akan berjumpa dengan satgas COVID ya, akan diperiksa tatib. Pasti yang pertama adalah melepaskan jaket yang bukan seragam ya. Jadi jaket, sweater itu dilepas. Ini yang saya tampilkan hari Senin itu memakai abu-abu alma maternya ya, bajunya putih ya. Kemudian celananya abu-abu biru ini ya, sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Selasa ini putih pendek, abu-abu, jadi tanpa jas. Kemudian Rabu Kamis memakai ini batik cengger ayam. Celananya warna hitam ya, celana hitam ya. Celana hitam. Kemudian sepatu hitam, kaos kaki hitam. Jumat pramuka lengkap, pakai hasduk ya, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Nah ini perizinan ya, perizinan ketika kalian misalnya sakit ya, bisa menghubungi PA dulu ya, misalnya ya melalui WA, kemudian PA akan menghubungi tatib atau dari rumah itu keluarga menyampaikan surat itu ke tatib. Kemudian tatib akan memberitahukan di kelas. Lebih dari 2 hari itu harus ada surat keterangan dari dokter ya. Siswa sakit yang saat di sekolah itu sebaiknya di UKS. Ini dalam kondisi normal ya, atau dalam kondisi darurat itu di UKS. Nah, perizinan kepentingan keluarga tetap ya, laporan ke tatib atau laporan ke PA. Nanti surat keterangan itu akan kita berikan ke kelas. Ya, jika lebih dari 2 hari ya izin ya, itu harus ada
keterangan dari kepala sekolah itu ya. Jadi kalian izin dulu, maka izinnya ke kepala sekolah jika lebih dari 2 hari. Dispensasi itu izinnya melalui PA ya. Surat dispensasi diserahkan ke siswaan, tatib, kelas, dan posatman jika kegiatan di luar sekolah ya. Jadi kalau dispensasi keluar, kalian izin kemana, misalnya ke instansi mana, untuk kegiatan apa, mencari sponsor, itu adalah satpam ditembusi dengan tatib ya. Buku catatan kepribadian atau buku tatib itu memuat sanksi dan apresiasi. Pelanggaran ini skornya dari provinsi. Nah ini tidak membawa buku ini seperti itu ya. Nanti kamu akan memperoleh buku dari tata tertib. Skornya dari skor terkecil sampai sanksi dikeluarkan dengan melalui proses-proses ya, melalui proses-proses. Datang terlambat 10 misalnya gitu ya, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin 10. Pemberian skor sanksi disesuaikan dengan kondisi ya. Kemudian dilakukan pembinaan dari tatib, PA, baik BK sampai panggilan orang tua, sampai nanti pembinaan oleh wakaf siswa. Begitu yang bisa saya sampaikan anak-anak peserta MPLS. Jadi harapannya adalah adanya tim tatib di sini bukan membuat sekolah atau siswa itu takut, tapi ini adalah bagaimana kita bisa saling menjaga keharmonisan, keselarasan hidup warga sekolah, ya, keteraturan hidup, keselarasan atau tujuan belajar itu bisa terjadi ya. Bisa sama-sama kita enak ya, kita nyaman, guru mengajar nyaman, ketika anak-anak datang tepat waktu ya, kalian juga tidak tergesa-gesa, tidak lari-lari masuk kelas atau masuk daring yang tidak panik, guru juga nyaman, semua nyaman ya. Dan itu cepat atau lambat karakter positif sekolah ya kalian itu bisa terjadi. Paling tidak harapannya adalah SMA 7 ini memberikan andil dalam membangun bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.